Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, ini minggu ke-15 ya, di mana kita sudah hampir selesai satu semester ini di mata kuliah penulisan karya ilmiah. Nah, minggu lalu teman-teman mencoba melatih diri menulis bab 3 dan bab 4 ya. Memang prosesnya cukup panjang, bab 4 terutama. Ketika membuat pembahasan, teman-teman harus menganalisis contoh-contoh nyata dari hal positif dari variabel yang Anda ingin teliti, yang ingin diulas. Lalu juga ada contoh-contoh yang negatif. Lalu Anda berikan sebuah judgement berdasarkan teori ahli Anda. Apakah ini sudah sesuai, belum sesuai, bahwa ada poin yang mengarah kemana, di mana itu merupakan syarat bahwa variabel tersebut untuk bisa menjadi hal yang baik perlu dipenuhi oleh beberapa kriteria, yaitu adalah pembahasan secara inti. Baik, nanti kalau sudah selesai pembahasan, biasanya nanti diekstraksi langsung ke bagian kesimpulan dan saran. Biasanya bab 5 ini ada yang pakai istilah simpulan dan saran, bukan kesimpulan ya. Jadi kembali ke gaya penulisan dari karya ilmiahnya, kita ikuti saja format. Tapi yang kita pakai ini yang pada umumnya adalah kesimpulan. Tapi ada juga pedoman yang dimana bukan kesimpulan, tetapi katanya atau istilahnya adalah simpulan, ya. Nah, di bab 5 ini isinya ada dua. Subbab pertama adalah subbab kesimpulan atau simpulan. Lalu subbab berikutnya adalah subbab saran. Nah, kita pasti pakai contoh judul karya ilmiah, yaitu menciptakan budaya perusahaan yang baik untuk kinerja karyawan yang lebih inovatif ya. Nah, itu apa aja harus disimpulkan. Jadi, itu kembali lagi ke poin dari pertanyaan masalah ya. Di sini kalian tidak boleh bentuknya itu menggunakan bullet numbering. Misalnya, untuk budaya perusahaan yang baik itu memenuhi 10 kriteria. Lalu 10 kriteria Anda tulis menggunakan bullet numbering ke bawah 1 sampai 10. Tidak seperti itu. Tetapi dari poin-poin itu Anda buat narasi, Anda buat dalam bentuk kalimat ya, Anda buat dalam bentuk paragraf. Sehingga poin-poin tersebut itu ada diceritakan dalam bentuk naratif gitu. Nah, ini misal pertanyaannya ada tiga ya, judul ilmiah Anda, karya Anda ada tiga. Kalau misal judulnya tentang budaya perusahaan ya. Nah, berarti pertanyaan pertama tentang konsep budaya perusahaan yang baik itu seperti apa sudah dibahas. Nah, pembahasan kan juga harus jumlahnya sesuai jumlah pertanyaan masalah. Ya, berarti ada tiga paragraf besar, ada contoh yang mengarah ke setiap pertanyaan ini. Nah, nanti ekstraksinya, ekstraksinya setiap paragraf dari pembahasan itu dituliskan di kesimpulan, ya, sehingga ketika Anda sudah mendapatkan poin kriteria-kriteria, ciri-ciri, syarat indikator budaya perusahaan yang baik yang bisa meningkatkan kinerja itu misalnya menemukan 7, menemukan 10 gitu ya, karena ada landasan teori yang baik itu ada dua yang Anda temukan di mana dua teori itu saling melengkapi dan ada contoh ya. Nah, di situ Anda langsung bikin ekstraksi atau esensinya, intisarinya bahwa untuk bisa menciptakan sebuah budaya perusahaan yang baik itu harus dimulai dari seorang pemimpin yang visioner, misalnya ya. Tidak hanya itu, ya. Selain itu perlu adanya penyusunan visi misi yang jelas, perlu adanya komunikasi ke hubungan tim yang baik, ya. Perlu adanya pemikiran positif dari setiap tim karyawan. Nah, itu dijabarkan dalam bentuk narasi, koma, koma, bukan ke bawah menggunakan bullet numbering. Nah, itu baru paragraf pertama untuk kesimpulan ya. Nanti paragraf berikutnya adalah menjawab narasi atau menarasikan yang merupakan isi dari jawaban pertanyaan permasalahan. Yang kedua, ekstraksinya ya, esensi dari pembahasannya. Nah, nanti Anda cerita di pembahasan hambatan yang muncul ya biasanya apa? Oh, pemimpin yang tidak visioner. Oh, ada insentif. Oh, ada lingkungan yang tidak mendukung sehingga orang-orang ini menjadi tidak kompeten. Nah, dari situ buat narasi ya. Jadi
yang sudah Anda bahas yang tidak kompeten misalnya, atau pemimpin ini masih kurang memahami alur visi misi, itu contohnya seperti apa. Lalu di pembahasan Anda berikan beberapa contoh empiriknya, lalu Anda berikan eh, penjelasan secara naratif sebab-sebabnya begitu ya. Nah, di situ di bagian kesimpulan yang paragraf 2 itu Anda bercerita hambatan, kriteria hambatannya itu apa aja, poinnya saja. Ya, sama seperti paragraf 1 di kesimpulan. Jadi ketika muncul poin-poin tersebut, bikin cerita paragraf ya, narasi. Ingat, bukan bullet numbering ya, 1, 2, 3 ke bawah itu enggak. Itu salah, kesimpulan yang keliru. Ya, kesimpulan itu sangat padat berbentuk narasi bercerita. Jadi kalau Anda pandai bercerita curhat kepada temannya, ya atas hasil investigasi mantan di reels atau story, ya itu buat narasi, cerita ditulis. Kalau verbalnya pinter, ya harus coba latihan menulis. Ya, seperti itu kira-kira ya. Itu adalah bekal kalian punya skill karya ilmiah. Bisa bercerita tetapi dalam bentuk writing, writing skill, disusun polanya yang baik. Makanya kalau cerita itu latihan punya pola pikir bercerita yang urut, yang runtut. Jangan timelinenya lompat-lompat ya. Sebenarnya banyak kok cara kita melatih pola pikir itu. Ya curhat dengan teman, bercerita, ngerasani itu adalah bagaimana berlatih menyusun pola pikir. Ya, semua kehidupan di keseharian itu selalu bisa membuat kita untuk belajar. Itu ya, pasti Anda pernah punya temen ketika didengerin ceritanya loncat-loncat, bingung sendiri, piye toh kok bahasannya semrawut gitu ya. Atau kita dengerin tuh nggak enak, kosakatanya kurang. Ya ketahuan dia emang nggak hobi baca, orang nggak pernah dengerin berita. Minimal yang sering dibaca teman yang Instagram timeline doang. Jarang dia baca di Twitter berita, jarang dia baca narasi-narasi gitu ya. Ada tweet yang agak panjang tuh nggak pernah dibaca. Ya akhirnya kosakatanya kurang gitu. Jadi di sini nanti kelihatan kemampuan menulis, bercerita itu adalah hasil dari saat ini atau selama ini kalian berproses mencerna wawasan di lingkungan sekitar. Kesulitan bercerita menulis artinya wawasan kosakata, wawasan untuk merangkai itu selama ini kurang. Itu sudah jadi warning buat teman-teman, jadi tanda pribadi ya, tanda masing-masing. Kok aku sulit? Berarti aku kurang banyak baca nih, apa yang aku lakukan selama ini. Evaluasi diri segera mungkin, karena udah semester tua. Jangan dipikir masih muda, umur jalan terus. Mau cepat lulus itu syaratnya. Ya, berdayakan diri, pahami wawasan. Syarat untuk lulus apa, untuk kerja apa, untuk nikah apa, penuhi, penuhi, penuhi. Gak ada cara lain gitu ya. Jangan mikir ntar, 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 waktu jalan terus. Oke? Jadi itu sekilas untuk memotivasi ya ketika kesulitan itu datang, dicari akarnya harus seperti apa. Ya, dicoba melatih diri, menulis yang baik. Nanti kayak saya cek di minggu ke 16 ya. Minggu depan kalian finishing semuanya 1, 2, 3, 4, 5. Saya random scanning. Nanti saya beri masukan kalau benar-benar ada kesempatan waktu. Saya usahakan untuk bisa menginformasikan ya hasil teman-teman. Mana yang excellent, mana yang perlu ditingkatkan, mana yang jauh masih perlu belajar lagi. Artinya Anda harus segera bergerak ya, memperbaiki diri. Oke. Lalu nanti dibikin lagi kesimpulan paragraf 3 itu meliputi tentang pertanyaan permasalahan nomor 3 ya. Di mana ada solusi dalam mengatasi hambatan itu seperti apa. Kan kita tahu untuk bikin sebuah iklim kerja yang enak itu nggak gampang. Punya usaha iklim kerjanya kondusif itu perlu effort, perlu usaha. Nah, sebanyak hambatan juga gitu ya. Banyak yang karyawannya tidak paham tujuan organisasi, itu solusinya gimana itu ya. Nah, nanti dengan teori ahli kita tahu, oh solusinya ini, dan ini ada berapa poin. Oh, yang sudah berhasil melakukan solusi ini tuh perusahaannya Google, oh Microsoft,
Oh, ini Hypermart, oh Air Asia, oh Singapore Airlines. Cerita di pembahasan. Lalu dari situ ekstraksi solusi poin-poin itu, bikin narasi. Sehingga untuk bisa mengatasi hambatan menciptakan budaya perusahaan yang baik ya, itu salah satunya adalah antara lain gitu ya. Nah, begitu bikin paragraf. Sehingga kesimpulan itu totalnya adalah sejumlah paragraf pertanyaan permasalahan. Satu pertanyaan, satu paragraf. Tapi intinya ekstraksi pembahasan ya. Poinnya harus dibuat dalam sebuah narasi. Jangan sampai bullet numbering wis jelas salah gitu ya. Berikutnya subbab saran. Nah, subbab saran ini juga jumlah paragrafnya sesuai dengan simpulannya. Itu kesimpulannya. Kalau kesimpulan pertama tentang konsep BP yang baik itu begini dan begitu. Sehingga sarannya ya perusahaan yang bergerak di bidang A, B, C, D harus bisa memenuhi kriteria tersebut supaya punya iklim kerja yang baik. Sarannya kriteria itu harus diusahakan dengan berbagai cara. Ya, misalnya caranya bagaimana? Itu saran itu harus operasional, teman-teman. Operasional itu artinya bisa dilaksanakan, bukan cuma sekedar konsep, bukan sekedar ide yang sifatnya general. Misalnya untuk bisa mengatasi hambatan iklim kerja yang baik itu ya supaya iklim kerja kondusif, karyawan tuh harus paham visi misi perusahaan, apa yang harus dicapai perusahaan. Ini perusahaan ini jualannya apa sih? Perusahaan ini mau ke depannya dibawa kemana toh? Nah, itu karyawan harus tahu. Karena kan memimpin itu artinya menggerakkan orang-orang ke arah tujuan yang sama. Jangan sampai karyawan itu cuma kerja jadi admin, nggak tahu ini perusahaan mau dibawa kemana gitu. Ya, kita harus tahu visi misi usahanya mau kemana. Nah, kalau sampai nggak tahu ya jelek iklim kerjanya gitu. Nggak ada komunikasi gitu tentang tujuan usaha. Nah, berarti itu hambatan ada komunikasi yang buruk. Pemimpin mungkin tidak memberikan info gathering, tidak ada sosialisasi ketika karyawan baru, perekrutan gitu ya, tidak ada training dan sebagainya ya, sehingga kapasitasnya tidak bertambah skill dari karyawan. Maka di sini perlu saran. Ya, sarannya supaya iklim itu baik karena ini hambatan ya. Karena terjadi sebuah hambatan, maka sarannya adalah diperjelas kembali visi misinya dengan cara misalnya menempelkan slogan atau menempelkan visi gitu ya menjadi global perusahaan yang elektronik di tahun 2030 sudah melakukan ekspor misalnya ya sehingga harus ada contoh nyata yang bisa dilakukan. Harus jelasnya seperti apa. Oh, dilakukan setiap 1 bulan sekali ada pertemuan pemantapan visi misi, forum, atau ada penempelan beberapa slogan penyemangat ya di beberapa ruang kerja. Kan ada di perusahaan-perusahaan advertising dan perusahaan kreatif ya. Masuk ke kantor ada gambar tulisan-tulisan penyemangat atau visi misi perusahaan. Gitu, saran itu harus bisa dilakukan, tidak hanya general. General tuh ya kita bilangnya, oh perlu dilakukan training supaya mereka punya kemampuan yang meningkat. Nah, training yang gimana, kapan, di mana, tentang apa, yang jelas. Ya, dengan kejelasan dan detail itu yang dimaksud operasional. Gitu loh. Nah, nanti solusi misalnya tadi kan ada yang paragraf ketiga itu solusi mengatasi hambatan. Nah, di sini udah ada keluar poinnya, solusinya A, B, C. Nah, bisa memwujudkan solusi itu. Harus seperti apa? Oh, butuh komitmen dari pimpinan ya. Ini murni dari pemikiran Anda saran itu. Harus logis ya, harus logis murni. Banyak info kalau mau melogika itu pakai Google. Kalau saran ke sini, solusi begini apa nih harus dipenuhi kriterianya? Oh, berarti sarannya harus ke sini. Logikanya main dong. Ya, anak kuliah tuh logika nomor satu kok. Bukan perasaan yang nomor satu ya. Logika ini karya ilmiah, saintifik. Nggak pakai baper-baper, pakai logika ini. Belajar melogika diri. Ya, melogika pikiran tentang
ilmu pasti ya, ilmu-ilmu sosial terutama. Oke. Nah, dari situ solusi yang sudah ada itu perlu diwujudkan caranya gimana. Biasanya untuk mewujudkan solusi ya butuh komitmen, komunikasi, butuh pendanaan ya. Pokoknya Anda harus menemukan solusi, menemukan saran dari solusi itu. Gimana mewujudkan solusi itu? Misalnya cuma dapat 3 poin, ya nggak apa-apa, aku butuh dana yang besar. Ya sudah, berarti saran operasional tidak hanya dana dong. Artinya mencari investor kembali, ya, mengejut profit penjualan supaya bisa punya, eh, supaya bikin banner slogan, supaya bisa bikin gathering ya harus punya peningkatan penjualan, harus ada profit supaya bisa piknik bareng gitu karyawannya ya, supaya bisa mendekatkan kembali pimpinan dengan tim kerjanya. Karena kan berbisnis itu bagaimana membangun hubungan antara pegawai, mengkomunikasi antar pegawai terbuka ya. Kenapa harus dikerjakan di bisnis tersebut? Ya, itu dia kurang lebih kesimpulan dan saran. Contoh sudah saya berikan ya di minggu lalu. Sudah ada contoh skripsi dan TA D4 dan S1. Itu dibaca, dilihat, benar-benar diperhatikan 3, 4, 5 secara detail itulah penelitian. Tapi Anda jangan seperti itu persis. Itu penelitian. Tapi inti dari benang merahnya sama, cara membuatnya sama. Teman, Anda kan literatur review, mengambil beberapa contoh, tidak turun ke lapangan, hanya membaca review-review berita. Bedanya itu ya, tetapi garis merahnya sama, membuat pembahasan itu sama. Kalau mereka bedanya itu wawancara, mereka turun, ambil data, kalian ambil datanya dari internet, berita-berita yang Anda baca, ya, dari artikel jurnal yang Anda temukan, ya, dari berita-berita internetnya hanya itu. Karena deskriptif, ya, mengambil literatur. Bedanya itu, ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya yang bisa saya informasikan, saya jelaskan. Selamat berlatih kembali, dilengkapi, digenepin lagi ya, digenapkan kembali. 1, 2, 3, 4, 5. Yang masih berproses keempat, silakan dikerjakan sebisanya. Sebisa, tapi itu versi terbaik Anda ya, sebisa versi terbaik Anda. Yang saat ini Anda mampu lah karena kan baru berlatih awal, siapa tahu besok lebih berkembang lagi, berproses lagi, begitu. Ya, minimal-minimal menggugurkan tugas melatih menulis. Ya, secara basic pengetahuan sudah terpenuhi gitu. Untuk baik buruk isi konten kualitas dan sebagainya itu butuh jam terbang proses dan pembimbing yang lebih intens ya, mentoring yang lebih intens, pembimbingan lebih intens ya. Jadi semisal kok saya kelihatan jelek dan sebagainya, jangan dipikirkan terlalu berlebihan dulu. Yang penting nulis dulu, jadi dulu bentuknya kelihatan dulu. Ya, masalah nanti mau dikasih hiasan, aksesoris tuh belakangan. Bentuknya jadiin dulu bahwa kesimpulan tuh begini, minimal. Saran tuh begitu, minimal. Penuhin. Gitu ya. Semampu kalian, sebisa kalian, seversi terbaik kalian. Bukan versi orang lain, bukan versi saya ya. Kalau Anda nangkepnya versinya dari saya segitu, ya sudah itu Anda punya karya. Nanti kita akan beri masukan, pembimbing akan beri masukan lebih dalam. Oke, semangat terus untuk berlatih menulis. Jadi nanti saya bukakan Google Form-nya untuk mengumpulkan lengkap 1 sampai 5 ada cover, ada kata pengantar, daftar isi, daftar pustaka yang menggunakan Mendeley, itu ya. Yang bisa pakai Mendeley nilainya beda sama teman yang belum bisa pakai Mendeley ya. Kalian harus meluangkan waktu buka YouTube cara pakai Mendeley reference gimana sih? Cara nginstal ke Word gimana sih? Kalian yang sudah bisa, saya ucapkan selamat Anda mencicil supaya bisa cepat lulus ya, karena itu yang akan menjadi penentu Anda besok cepat atau enggak tergantung proses dan kegigihan Anda bertemu dengan para pembimbing. Oke, ini ada quotes terakhir ya. Intinya adalah quotes terakhir, quotes hari ini ya, kelas hari ini. Intinya adalah kalau kita berhasil mengelola rasa malas, mager gitu ya,
sebenarnya itu penentu kita kok nanti mau mencapai cita-cita itu, goal setting kita ini bisa nggak kita dapatkan. Itu tergantung kita mengelola rasa malas gerak kita. Boleh kok mager kalau emang jatahnya harus istirahat. Boleh, siapa yang nggak boleh. Tapi kalau jatahnya kerja, ya harus kerja, harus disiplin. Jam sekarang jam kerja, nggak boleh tidur, haram, ya. Kamu bisa berimbas masa depanmu, ini jam produktif. Kalau nanti malam, Bu, ya waktunya tidur ya tidur, ya jam 10 tidur, malah dibuat begadang, rusak punya organ. Harus disiplin. Bu, tapi saya bisa bekerjanya malam, inspirasi muncul malam. Silakan kalau memang paginya kalian full. Tapi usahakan sebisa mungkin jaga kondisi dan kesehatan. Ya, boleh kalau masih muda. Kalau udah berumur itu resiko tinggi, bahaya. Ya, jadi harus dipikirkan baik-baik. Oh, keluarnya malam. Tapi kalau memang itu apa harus kalian malam, misalkan besoknya istirahatnya cukup, makan bergizi, ya banyak vitamin, buah dan sebagainya. Jangan dilupakan yang seperti itu. Habit-habit yang baik harus dipupuk dengan baik sedini mungkin untuk investasi kalian sendiri, bukan buat saya ya, buat kalian, buat teman-teman semua. Artinya, kalau sudah ada yang harus dikerjakan, kerjakan. Saatnya sudah diberi tanggung jawab oleh pimpinan, kerjakan. Ya, jangan sampai rasa malas itu menguasai Anda berlebihan. Kalau sudah waktunya malas, weekend istirahat-istirahat, gitu ya. Supaya Anda itu punya masa depan itu jelas. Mau punya cita-cita cepat tercapai. Ya sebenarnya kita susah nggak susah, kembali ke kita sendiri kok. Yang bisa nolong itu kita, bukan orang lain. Orang lain mau nolong juga, ya pasti persaingan lah. Mereka minta duluan, kita siapa. Jadi persaingan besok ketat itu yang bisa, ya kita sendiri yang mensiasati. Ya selalu tanamkan dalam diri bahwa di luar sana persaingan itu tidak mudah. Ya harus gusar dalam diri itu harus galau. Aku harus gimana? Piye nasibku besok? Aku kerjanya gimana ya harus apa yang aku lakukan sekarang? Oh berarti aku tak kerja yang benar, bikin tugas yang baik supaya ini jadi manfaat buat aku ke depan. Minimal mental Anda sudah terbentuk. Ya, bukan karena harus nilainya baik, tapi mentalnya sudah terlatih. Besok dikasih tugas yang serupa, settingan dan ininya, frekuensinya, yang penting mentalnya sudah terbiasa. Sebenarnya itu melatih mental, semua ini melatih kebiasaan diri berdisiplin ya. Esensinya itu pembelajaran, oke? Itu aja teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan, memperhatikan. Semoga lancar latihannya. Saya bukakan Google Form, silakan melanjutkan melatih diri menulis. Semisal, aduh rumit banget Bu, saya susah ini menyelesaikan 3/5. Buat versi Anda, terbaik Anda yang sesimpel mungkin menurut Anda ya. Jangan dibuat susah, sesimpel mungkin. Aku bisa segini, wes penting jadi bentuknya. Udah tulis. Gak usah pusing-pusing, yang penting jadi dulu. Gitu ya. Yang penting jadi dulu. Sesimpel mungkin versi Anda. Masih salah, nggak apa-apa. Yang penting jadi dulu ya. Jangan kebanyakan mikir yang berlebihan, yang itu dampak atau hasil bukan yang harus Anda pikirkan. Yang penting adalah kriteria-kriteria ini penuhi menurut pemahaman Anda dahulu. Oke, terima kasih banyak. Semoga sukses melatih diri menulis. Berarti minggu depan 16 ya. Oke, ini kan 16. Berarti 16 saya jadikan deadline ya. Minggu depan saya coba jadikan deadline kesimpulan dan saran. Karena itu bikin 3 paragraf itu menurut saya dalam waktu nggak lebih dari 2 jam. Kok kalau Anda duduk serius di depan laptop 2 jam itu sudah bisa jadi satu bab sebetulnya kesimpulan saran ya. Jadi nggak perlu lama-lama lah. Ya nggak perlu lama-lama. Besok kerja juga. Biasanya pimpinan minta laporan tuh sore jadi nyuruhnya habis makan siang kok. Berarti ya teman-teman harus bisa mensiasati terpenuhinya tugas itu waktu mepet Anda harus bisa. Ya, tapi ingat lihat waktu kalau misal ada setelah waktu jam 7 sampai jam 9.
malam. Misal ada sela waktunya siang, habis makan siang, makan siang. Bisa sore-sore. Tuh ya, selesaikan di waktu-waktu yang itu memang produktif dan memang itu slow ya Anda ya. Dan nggak perlu lama lah ngerjain kayak gitu ya. Kalau bisa cepat-cepat sesuai kriteria yang memang harus dipenuhi ya. Ya, oke. Sampai ketemu lagi. Kalau ada pertanyaan saran bisa disampaikan di grup WhatsApp kelas. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.